Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membahas materi tentang paragraf. Nah, apa itu paragraf? Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kakak ulangi lagi ya. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk kalimat yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, adapun fungsi dari paragraf itu sendiri yaitu untuk mengungkapkan pemikiran si penulis untuk mengungkapkan pemikiran si penulis secara sistematis sehingga mudah untuk dipahami oleh si pembaca. Nah, adapun jenis-jenis dari paragraf itu sendiri ada 5 jenis-jenis paragraf itu sendiri. Yang pertama itu adalah paragraf induktif, yang kedua itu adalah paragraf deduktif, yang ketiga itu adalah paragraf campuran, yang keempat itu adalah paragraf generalisasi, yang kelima itu adalah paragraf analogi. Nah, baiklah adik-adik, kita akan masuk ke jenis-jenis paragraf yang pertama, yaitu paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Kau ulang lagi ya. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di akhir paragraf. Nah, adapun contoh dari paragraf induktif itu sendiri,
Baiklah adik, ini adalah contoh kalimat paragraf induktif. Nah, sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masalah bayam secara benar sebelum dimakan. Jadi ini adalah contoh paragraf induktif. Nah, paragraf induktif itu adalah paragraf yang kalimat utama itu terletak di akhir paragraf. Nah, jadi ini adalah paragraf induktif. Ini adalah paragraf induktif. Nah, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Nah, mungkin semoga bisa dipahami oleh adik-adik ya. Kita akan masuk ke paragraf yang kedua, yaitu paragraf deduktif. Nah, paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, ulang lagi ya. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, kita akan masuk ke contoh paragraf induktif. Nah, kita ngambilnya contoh ini aja ya. Nah, kita ngambil contoh yang tadi ya. Ini adalah paragraf deduktif. Nah, ini ada contohnya. Sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Kan paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Nah, jadi ini adalah kalimat utama itu. Ini adalah kalimat utama dari paragraf deduktif itu. Sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu. Secara benar. Nah, ini adalah kalimat deduktif, paragraf deduktif ya. Ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Nah, mungkin bisa ada dipahami ya dari contoh dari paragraf deduktif ini sendiri. Kita akan masuk ke contoh paragraf. Kita akan masuk ke paragraf yang ketiga, yaitu paragraf campuran. Nah, jadi paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, kita masuk ke contoh paragraf campuran. Paragraf campuran. Nah, kalau paragraf campuran ini adalah kita ambil contoh dari contoh yang tadi ya. Contoh itu, sebelum dimakan, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Nah, dari contoh kalimat ini, manakah paragraf campuran? Nah, paragraf campuran itu yang pertama ini ya. Paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf campuran. Gitu. Sebelum dimasak, bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Ini adalah contoh paragraf campuran. Nah, ini di awal terus di akhir paragraf. Nah, di akhir paragraf itu adalah yang ini ya. Masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Nah, ini adalah contoh dari paragraf campuran. Nah, mungkin bisa adik-adik pahami ya dari contoh paragraf campuran ini. Nah, baiklah adik-adik, kita akan masuk ke contoh yang keempat, yaitu paragraf generalisasi. Nah, apa itu paragraf generalisasi? Paragraf generalisasi adalah paragraf yang menggunakan beberapa fakta
untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Jadi para kakak ulang lagi ya. Paragraf generalisasi itu adalah paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang umum. Nah, jadi adapun contoh dari paragraf generalisasi itu yaitu paragraf generalisasi contohnya itu sebelum dimakan bayam seharusnya dimasak terlebih dahulu secara benar. Bayam yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah bayam secara benar sebelum dimakan. Nah, ini adalah contoh paragraf generalisasi. Nah, jadi paragraf generalisasi itu adalah fakta ya, fakta dan kesimpulan fakta itu sendiri. Nah, kesimpulan itu yaitu tuh, yang ini ya, jadi kalimat dari kalimat ini yang ini adalah kesimpulan itu. Bayam tersebut jangan dimasak terlalu lama. Jika dimasak terlalu lama, maka kandungan zat gizinya akan berkurang. Nah, ini adalah contoh paragraf generalisasi. Nah, mungkin bisa dapat ada dipahami ya tentang paragraf generalisasi ini. Baiklah adik, kita akan masuk ke contoh yang kelima yaitu paragraf analogi. Nah, paragraf analogi itu adalah paragraf yang berisi perbandingan dua hal. Kakak ulangi lagi ya. Paragraf analogi itu adalah paragraf yang berisi perbandingan dua hal. Nah, contoh seperti apa adik? Nah, misalkan adik-adik mempunyai dua kakak. Nah, kakak yang pertama itu dia mempunyai sifat yang pendiam. Nah, kakak yang kedua ini dia mempunyai sifat yang pemarah. Nah, dari contoh kakak yang pertama dan kakak kedua ini ada ini, nah dia mempunyai sifat yang berbeda-beda. Nah, inilah yang termasuk dari paragraf analogi. Nah, mungkin itu saja ya adik-adik yang bisa kakak jelasin tentang paragraf dan jenis-jenis paragraf. Nah, semoga bisa adik-adik pahami. Sekian dari kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.